sekalian, hari ini kita akan mendemonstrasikan tentang mata kuliah kita keterampilan dasar perawatan kebidanan, yaitu untuk tindakan mengganti alat tenun dengan pasien atau tanpa pasien di atasnya. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah persiapan alat. Persiapan alatnya yang pertama adalah laken atau spray. Ya, laken atau spray ini melipatnya sedemikian rupa, ini memanjang. Ya. Kemudian yang kedua ada stick laken. Stick laken ini adalah alas perlak. Yang ketiga adalah perak. Perlak disebut juga dengan gel. Kemudian ada selimut pasien. Kemudian 4 alat tenun kotor. 4 alat tenun kotor. Ya, kita letakkan di bagian bawah. Ada handuk bersih untuk cuci tangan. Handuk bersih untuk cuci tangan. Kemudian sabun dan wastafel untuk cuci tangan. Kemudian kita siapkan juga sarung tangan. Dan tidak lupa juga sarung bantal. Kemudian alat yang sudah kita lipat sedemikian rupa, jadi ada teknik melipatnya ya. Ini lipatnya melebar dan terbalik ya. Kita susun terlebih dahulu, ada sarung bantal paling bawah, kemudian selimut, kemudian perlak, kemudian stick laken. Ya terbalik ya, perlaknya dulu, kemudian stick laken dulu, perlak, dan alas kasur atau spray ya. Oke, itu persiapan alat yang harus kita sekarang bagaimana cara kita mengganti alat tenun dengan ada pasien di atasnya. Yang pertama, masuk kita ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah memberitahukan kepada pasien bahwa kita akan mengganti alat tenunnya ya, atau spraynya. Selamat pagi Ibu. Bu, kami di sini pagi ini kita akan melakukan penggantian spray ya Bu ya, karena spraynya sudah kotor. Supaya Ibu lebih nyaman, kita akan ganti spray, selimut, sarung bantal ya, supaya Ibu merasa lebih nyaman. Kemudian kita menyiapkan alat tadi secara ergonomis. Kita susun dulu yang mana yang pertama kita pakai, di situ yang paling atas, yang terakhir paling bawah ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan cuci tangan 7 langkah di wastafel ya. Kemudian setelah itu kita keringkan dengan handuk yang sudah kita persiapkan. Ya, selanjutnya kita menggunakan sarung tangan untuk menghindari nanti apabila ada cairan-cairan, kotoran-kotoran yang tidak steril atau terkontaminasi akan mengenai kepada kita. Oke, selanjutnya kita mengatur posisi pasien yang miring ke arah yang terjauh dari perawat. Kemudian kita mengangkat bantal atau juga ngalang pasiennya. Kemudian kita melepaskan stick laken, perlak, dan juga spray ke arah pasien. Ya, kita gulung, kita arahkan sejauh mungkin ke arah pasien. Selanjutnya kita ambil laken, kemudian kita posisikan di tengah-tengah tempat tidur ya, di tengah-tengah tempat tidur seperti ini. Kemudian baru kita kembangkan.
Ya, kita tarik bagian atas terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya bagian terbawah. Kemudian kita tarik bagian yang paling pinggir. Ya, kemudian ini kita gulung ke arah pasien. Selanjutnya masukkan bagian paling atas terlebih dahulu ke bawah tempat tidur, kemudian bagian terbawah, ya. Kemudian kita membuat sudut 90 derajat seperti ini, ya. Kita letakkan dulu di atas, kemudian kita masukkan bagian terbawah, ya. Pegang ini, kemudian ya rapikan sudutnya, ya. Begitu juga yang paling bawah. Buat sudutnya 90, masukkan ke bawah, ya. Kemudian tarik, rapikan sudutnya. Kemudian masukkan semuanya ke bagian yang pinggir. Kita ambil perlak, kita letakkan di bagian tengah, posisikan bagian tengah, kemudian kita buka, kemudian kita tarik yang bagian tepi, kemudian ini kita gulung ke arah pasien. Selanjutnya kita ambil stik laken, ya. Perhatikan yang bagian tengah kita letakkan di bagian tengah, kemudian sama juga bagian pinggir yang kita tarik, ya. Kemudian ini kita arahkan ke arah pasien. Kemudian bagian pinggir tempat tidur kita masukkan. Setelah selesai rapi di bagian sebelah kita berdiri, maka kita mengarahkan posisi pasien ke arah sebaliknya. Pak, Bu, ke arah sini ya. Jadi sekarang miring ke arah saya, ya. Kemudian kemudian kita buka stik laken yang kotor, perlak, dan juga laken yang kotor, ya. Ini kita gulung. Ya, kita masukkan ke tempat pakaian kotor. Selanjutnya kita tinggal tarik saja laken, kita tarik, ya. Perhatikan kenyamanan pasien, keselamatan pasien.
selanjutnya sama, kita masukkan bagian teratas terlebih dahulu, kemudian bagian terbawah, setelah itu kita buat sudut, ya, buat sudut 90 derajat, kemudian dipegang, ya, kemudian dirapikan sudutnya. Kita masukkan sama seperti itu juga pada bagian bawah. Buat sudutnya 90, masukkan yang bagian bawah, pegang sisi sudut atas, kemudian rapikan, kemudian dimasukkan ke bagian bawah. Oke, kemudian bagian samping kita masukkan dengan rapi. Selanjutnya kita tinggal tarik perlak, kemudian juga kita tarik stick lakernya. Kemudian kita masukkan ke bagian bawah tempat tidur, sekaligus ya, sekaligus kita masukkan ke bagian bawah tempat tidur. Kemudian kita selanjutnya kita mengganti sarung bantal. Ini sarung bantalnya Pak ya. Ini dari pasiennya, supaya pasiennya tidak terkena debu. Ya, kemudian kita memasang sarung bantal. Ya, sarung bantal kita lipat demikian ya, lipat 2, kemudian kita masukkan. Kita rapikan. Ya. Setelah itu kita letakkan kembali di atas kepala pasien. Kalau seandainya sarung bantalnya ini terbuka, usahakan bagian terbuka itu tidak mengarah ke pintu masuk. Ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita mau meletakkan selimut. Ya, ini letakkan selimutnya dengan cara melipatnya tadi dengan cara melintang. Ya. Ini selimut dulu kita kembangkan, kemudian bagian bawah ini kita masukkan ke bawah tempat tidur. Kemudian dirapikan juga, ini bisa berbentuk sudut ya, sudut. Kita ambil ujung selimut yang sudah kotor ya, kemudian kita pegang sekaligus dengan selimut yang baru ya. Jadi rapikan, kita selimuti pasien, kemudian kita rapikan selimut pasien. Oke, demikianlah cara
mengganti alat tenun atau mengganti laken dengan ada penderita di atasnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan seperti apa kalau misalnya tidak ada pasien di atasnya. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya itu boleh duduk, kita suruh dulu pasiennya untuk turun dari tempat tidur dan kita berikan kursi untuk duduk. Terus selanjutnya kita mengganti alat tenunnya. Nah, itu lebih mudah lagi langkah kerjanya. Tinggal kita angkat nanti semuanya laken, perlak, stik laken yang kotor, kemudian kita buka semuanya, kemudian kita ganti dengan yang baru. Prinsipnya sama, meletakkannya ya. Meletakkannya itu tetap lakennya kita letakkan di tengah, lipat memanjang, lipatkan di tengah, kemudian kita buka ke atas dulu, baru ke arah bawah. Ya, kita masukkan yang di bagian atas, masukkan di bagian bawah, buat sudut, kemudian kita masukkan. Kemudian baru kita pasang perlak bersama dengan gel. Kemudian baru setelah dari kita rapikan sisi tempat kita bekerja, baru kita rapikan ke tempat, kita rapikan di sebelah tempat kita berdiri, baru kita rapikan ke arah yang terjauh. Sama kita masukkan, kita tarik dulu semuanya, laken, perlak dan stik laken, kemudian kita masukkan laken yang paling atas, kita masukkan di bagian cara mengganti alat tenun atau laken dengan penderita di atasnya dan tanpa penderita di atasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.